ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله أحسنني الله وإياكم. Patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak duduk di majelis ilmu yang mulia ini, mengamalkan firman Allah surat At-Taubah 122. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak seyogyanya bagi orang-orang yang beriman untuk pergi semuanya. Surat At-Taubah 122. Jangan kiranya orang beriman pergi semuanya. Mafhumul ayat, pergi ke medan perang, berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Karena di ayat lain Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dengan ringan langkah atau berat langkah. Jadi perang saja jangan berangkat semuanya, kata Allah. Jangan pergi seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada dari masing-masing firqah, kelompok golongan itu, sejumlah orang. Ta'ifah itu sejumlah orang. Liyatafaqahu fiddin. Untuk mempelajari, mengkaji agama Allah. Jadi perang saja jangan semuanya berangkat. Apalagi cuma liburan akhir pekan, ya jangan semuanya. Ya, hendaklah ada di antara mereka orang-orang yang tafaqquh fiddin. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan agar mereka memberikan inzar, peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya itu. La'allahum yahdharun. Agar mereka waspada, agar mereka hati-hati dalam amal dan perbuatannya itu. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua pun mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, dengan beristighfar kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telah kita masuk kepada poin yang kelima, bab yang ke-11. Al-Muallif rahimahullah mengatakan, wa anna fil Qur'ani isbatan li asma'illah. Bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat pengisbatan. Isbat itu penetapan. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang menetapkan, menyebutkan, menunjukkan li asma'illah, perihal nama-nama Allah. Jadi kita kenal Allah itu ya dari Al-Quran. Allah sebut dirinya Allah. Dzalikumullahu rabbukumul haq. Dialah Allah Rabbmu yang hak. Termasuk Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, innani anallah, aku ini Allah. Dia kenalkan dia, namanya Allah. Termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Dari mana kita tahu nama-nama Allah itu? Al-Quran menyebutkan itu. Bahkan Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna. Milik Allah, ya, nama-nama yang baik itu. Wa ikhbaran minallah an nafsihi. Dan Allah juga dalam ayat-ayat itu memberitahukan. Ikhbar itu memberitahukan. Allah memberitahukan tentang dirinya. Bi af'ali tilkal asma. Dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan refleksi daripada nama-nama Allah itu. Allah namanya Sami, berarti Allah mempunyai sifat perbuatan namanya itu mendengar. Allah itu Basir namanya,
Artinya mempunyai apa? Penglihatan, ya. Melihat itu perbuatan, mendengar perbuatan, ya. Dan seterusnya nanti disebutkan contoh-contohnya. Wal af'alu ahkamun lisifat, dan perbuatan itu merupakan ahkam daripada sifat. Maksudnya merupakan refleksi perwujudan daripada sifat. Penyayang bentuknya apa? Menyayangi. Enggak disebut penyayang kalau enggak menyayangi. Ya. Allah Al-Qayyum. Qayyum itu yang mengatur. Disebut Qayyum karena dia selalu mengatur. Ya. Fathubutul fi'li, maka ditetapkannya perbuatan itu dalilun ala thubuti sifati, menunjukkan adanya sifat. Jadi perbuatan mencerminkan sifat, sifat diwujudkan dengan perbuatan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang. Allah betul-betul mengasihi dan menyayangi. Al-Ghafur itu nama Allah. Ya, perbuatannya apa? Ya mengampuni yang minta ampunan itu. Nah, diberikan contoh-contoh. Fasamma nafsahu as-sami'. Allah menyebut dirinya dengan nama as-sami'. Artinya maha mendengar. Wa akhbara an nafsi bil fi'li alladhi yaqtadhihi hadzal ism fi qawli. Maka nama Allah Sami itu memberitahukan tentang dirinya bahwa ia mempunyai perbuatan yang merupakan konsekuensi nama itu. Seperti firman Allah surat Al-Mujadilah, ya. Al-Mujadalah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami Allah. Ini memberitahukan perbuatan Allah. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Allah telah mendengar. Apa? Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, yaitu perkataan seorang wanita yang mengadukan suaminya kepadamu. Jadi perempuan datang kepada Nabi mengadukan tentang suaminya. Dan perempuan itu lirih suaranya. Aisyah di sudut ruangan saja nggak dengar, saking lirihnya. Tapi Allah mendengar. Wa tashtaki ilallah, dia mengadu kepada Allah lewat Rasulnya itu. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua, kau berdua, hai Muhammad dan perempuan itu. Tahawur itu artinya muhawarah, ya, dialog, diskusi. Dengar. Walaupun suaranya lirih, Aisyah nggak dengar. Subhanallah. Innallaha sami'un basirun. Allah itu mendengar dan melihat. Tidak ada sesuatu yang menghalangi pendengaran Allah, selirih apapun suara kita. Maka Allah perintahkan kita kalau doa itu sudah dengan suara lirih saja. Ud'u rabbakum tadharruan wa khufya. Berdoa dengan suara yang lirih. Allah mendengar. Bahkan ketika sahabat doanya keras-keras apa Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihani dirimu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang kau panggil itu bukan dia yang tidak ada, bukan dia yang tuli. Wa innama tad'una sami'an basiran. Yang kau seru itu yang maha melihat, maha mendengar. Lirih saja doa itu. Ya. Jadi Allah itu sami, maha mendengar. Basir, maha melihat. Subhanallah. Tak ada satu gerak apapun di alam semesta ini. Mau malaikat yang bergerak, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, al-jamadat. Allah melihat kok. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Masya Allah. Saya tunjukkan hadis ayatnya. Biar enak ya Pak ya. Karena kan syamilah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Lihat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah, ya, kunci-kunci atau rahasia-rahasia perkara yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ini sama dengan surat Al-Jin ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang tahu perkara yang gaib dan tidak ditunjukkan kegaiban kepada siapapun oleh Allah. Illa manir tadomin rasul. Kecuali orang yang Allah ridho di antara rasul. Gitu ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah itu mengetahui, melihat apapun yang di laut, di daratan dan di lautan. Al-barru itu daratan. Al-bahru lautan. Masya Allah. Apapun yang adanya di darat, di laut, Allah tahu. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak selai daun pun yang gugur dari rantingnya. Ya. Layu kuning gugur daun itu. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah tahu. Masa Allah nggak tahu kita? Oh? Sekian banyak dedaunan rontok saja. Allah tahu kok. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Bahkan tidak pula biji-bijian dalam gelapnya bumi. Antum nanam sebutir kacang hijau. Taruh di lubang, uruk. Allah tahu nggak? Oh, bukan kita yang nanam saja. Di hutan nggak ada yang nanam itu. Pepohonan itu. Hah? Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Wala rotbin. Dan tidak ada sesuatu yang basah. Wala yabisin. Dan tidak ada sesuatu yang kering. Sampai segitu ya. Nggak ada sesuatu yang nampak basah dan atau kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali ada dalam catatan yang jelas. Daun itu basah, masih hijau. Kemudian daun itu layu dan kuning. Allah tahu. Ya Allah, sempurna penglihatan Allah dan ilmu Allah. Gitu ya. Termasuk firman Allah kepada Nabi Musa. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Toha 46. Lihat ayatnya. Ini Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun. Surat Toha ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kepada Musa dan Harun Allah katakan ini. Idhab anta wa akhuka. Pergilah kamu hai Musa dan saudaramu. Maka ada khilaf antara ulama. Harun itu saudaranya, saudara Musa atau pamannya, ada khilaf. Ya. Tapi di sini Allah mengatakan wa akhuka. Ya. Idhab pergilah engkau dan saudaramu bi ayati dengan ayat-ayatku. Wala taniya ay wala tansa fi dzikri. Jangan kalian lupa untuk mengingat aku. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia sudah melampaui batas. Faqula lahu, maka ucapkan kepada Fir'aun itu qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kiranya ia bisa sadar, ingat, sadar diri atau takut kepada Allah. Qala, keduanya berkata, Musa Harun berkata, Rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina aw ayyadgha. Masya Allah. Itu sifat manusia. Disuruh Allah ketemu Fir'aun dan tahu Fir'aun seperti apa. Galaknya itu kayak apa itu? Semuanya kayak apa? Keduanya mengatakan, kami takut ya Allah.
Ayyafrutu alaina, kalau dia berbuat sesuatu kepada kami. Ifrat itu melakukan tindakan yang menakutkan. Au ayat atau melampaui batas. Jadi ini sifat manusia. Tabi'i ya, alami. Manusia punya rasa takut. Ya, jangan nanti dikatakan enggak usah takut kecuali kepada Allah. Itu sifat manusia. Ada wabah penyakit mengejala, kita takut, nggak ada masalah. Kenapa kita kalau naik motor, naik mobil, kok hati-hati? Nggak kenceng, takut terjadi sesuatu. Itu takut sifatnya tabi'i, alami. Nah, Musa Harun disuruh ketemu Fir'aun aja takut kok. Maka Allah berkata, qala Allah berfirman, la takhafa. Tak usahlah kalian berdua takut, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku senantiasa bersama kalian. Ma'iyah di sini bukan ma'iyatu zat. Jadi lihat kalimatnya. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma artinya selalu bersama kalian berdua. Ma'iyah bersama di situ bukan ma'iyatu zat, tapi at-ta'yid wan nasr. Allah memberikan keteguhan dan pertolongan. Sebagian ulama mengatakan ma'iyah di situ adalah ihatatuhu bi ilmihi. Ilmu Allah itu meliputi semua. Begitu. Nggak usah takut. Asma'u, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat kok. Masya Allah ya. Sempurna sifat Allah. As-Sami, ya, Al-Basir, melihat ya, dan mendengar. Yang berikutnya, wasamma nafsahu al-alim, dan Allah juga sebut namanya itu al-alim, yang artinya maha mengetahui. Wa akhbara an nafsi bil fi'li, dan nama Allah al-alim itu memberitahukan tentang dirinya dengan perbuatannya, yaitu mengetahui. Ya. Di antaranya firman Allah surat Taha 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya'lamu, Allah itu mengetahui, ma baina aydihim, apapun yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, di belakang mereka. Kita ini hanya tahu di depan kita, belakang kita nggak tahu. Depan kita pun selama dalam jangkauan penglihatan. Di balik tembok kita nggak tahu. Nggak ada halangan penglihatan kita, cuma terlalu jauh itu benda, nggak kelihatan. Kalau Allah, apa saja Allah bisa melihat. Bahkan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Masya Allah. Coba lihat ayat ini. Di sini nggak disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat surat Ghafir ayat 19. Ini ayatnya, ikhwan. Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah itu mengetahui kekhianatan di balik penglihatan mata. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu, misalnya saya ngelihat kopi 2 gelas di depan saya ngelihat aja begini. Di balik penglihatan kan ada sesuatu. Yang enak yang mana dari 2 gelas ini ya? Misalnya gitu. Allah tuh tahu kok. Jadi di balik penglihatan mata kita Allah tahu. Subhanallah. Wa ma tukhfi sudur. Bahkan apa yang disembunyikan di hati, enggak usah kita ucapkan. Allah tahu kok. Nah, kalau ini kita fahami, maka pasti kita hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena tidak satu kata yang kita ucap Allah dengar. Tak satu tindakan kita Allah melihat. Pasti hati-hati dong. Tapi celakanya kita kan di sini, ikhwan. Antum lihat ayat ini.
Surat Fussilat. Lihat, ini surat Fussilat adanya. Nah, ya, surat Fussilat ayat 22. Lihat. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Ini kalimat berita. Allah ingatkan kita. Dan kalian tidak akan bisa mengelak bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit tubuh kalian atas perbuatan kalian. Masya Allah. Jadi nanti di akhirat itu, penglihatan kita, pendengaran, dan kulit tubuh kita memberikan kesaksian. Bahkan bisa berbicara. Lihat ayat sebelumnya supaya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yuksharu a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un." Dan hari itu digiringlah musuh-musuh Allah. Kemana? Menuju neraka. Fahum yuza'un, mereka berombong-rombongan, berbondong-bondong. Pertanyaannya, siapa musuh Allah? Antum jawab dong. Siapa musuh Allah? Orang-orang kafir. Hah? Masa lupa sih ayatnya, Pak? Lihat. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Al-Baqarah 98 itu. Man kana aduwan lillah, siapa yang menjadikan diri sebagai musuh Allah. Jadi segala bentuk ketidaktaatan kita kepada Allah, berarti kita sudah posisikan diri sebagai musuh Allah. Musuh Allah artinya yang menentang Allah. Siapa yang menjadikan dirinya musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya, musuh-musuh Rasulnya, musuh Jibril, musuh Mikail. Lah ujung ayat ini. Jawabannya, fa innallah, sesungguhnya Allah itu aduun, musuh. Liman, untuk siapa? Lil kafirin, bagi orang kafir. Bagi orang kafir. Masya Allah. Nah, orang-orang yang menjadi musuh Allah itu tadi, ya, digiring menuju neraka berbondong-bondong. Ayat 20. Hatta idza ma ja'uha. Setiba mereka di depan pintu jahanam itu, syahida alaihim, memberikan kesaksian atas perbuatan mereka itu. Siapa? Sam'uhum, pendengaran mereka, wa absarum, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit tubuh mereka ini. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat dulu di dunia. Masya Allah. Jadi yang menjadi saksi bukan orang lain, kita sendiri, tubuh kita. Ini sama dengan firman Allah surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah. Sadar nggak kita dengan ayat ini? Allah ingatkan kita hari ini. Hari itu kami kunci rapat mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan ini bisa ngomong nanti. Wa tashhadu, dan memberikan kesaksian kepada kami arjulum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka. Nah, ketika kulit, pendengaran, penglihatan itu memberikan kesaksian, maka orang kafir itu berkata, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit mereka itu, lima syahidtum alaina, mengapa kalian memberikan kesaksian atas perbuatan kami? Ngomong apa diri sendiri? Kenapa kamu jadi saksi atas perbuatan kami?
Kalau kulit mereka itu, pendengar mereka itu, penglihatan mereka itu berkata, menjawab. Apa jawabannya? Antokonallah. Kalau natokoyantiku berbicara. Tapi kalau antokoyuntiku membuat berbicara. Itu uniknya bahasa Arab. Ya, kemarin ada informasi dari Mekah ya, perihal haji kemarin. Ternyata banyak pendamping pembimbing haji itu nggak bisa bahasa Arab ya, Pak. Hah? Jadi petugas haji dia kerja di mana nggak bisa bahasa Arab ya. Ada orang terlantar, pingsan, itu orang Arab bertanya, mayurafiquhu. Artinya kan siapa yang mendampingi dia? Siapa tanggung jawab dia? Eh, saya Hasan bukan Rafiq. Ini orang tanya apa jawab apa? Aneh Pak ya. Jadi petugas haji, pembimbing haji di Mekah sana, nggak ngerti bahasa Arab. Ya kamu bahasa Arab dong. Nah kalau ngantar orang ke rumah sakit ngomong apa? Ya? Jadi bahasa Arab itu Masya Allah, indah sekali. Maka Allah pilih sebagai bahasa pengantar kalamnya, firmannya. Ya. Jadi kalau natoko yantiku itu berbicara, natoktu ana, aku telah berbicara. Ana antiku, aku berbicara. Termasuk firman Allah, wa ma yantiku anil hawa, berbicara. Tapi kalau antoko yantiku membuat sesuatu berbicara. Jadi kulit tubuh mereka itu berkata antokonallah, apa artinya? Allah dialah yang membuat kami berbicara. Nah kalau Allah yang berkehendak, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nggak masuk akal. Memang nggak perlu dimasukin akal. Iman itu membenarkan, bukan ngotak-ngatik ayat. Alladzi antaqa kulla syai'. Allah dia yang membuat segala sesuatu berbicara. Jadi hari itu semuanya berbicara. Puasa yang kita lakukan, puasa, nanti menghadap Allah puasa itu. Kata Nabi. Puasa itu mengatakan, ya Rabb, mana tuhu. Ya, saya tunjukkan hadisnya supaya mantap. Bapak yakin itu ya. Ilmu itu kan yakin itu ya. Bukan meragukan. Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani." Nah, lihat, walaupun ini disebutkan sanad hadisnya dhaif. Ingat sanadnya. Jadi kalau ketemu hadis yang lemah sanadnya, antum cari yang lain. Jalan riwayat yang lain. Nanti ketemu, wah lebih kuat, ini naik menjadi hasan li ghairi. Jadi jangan, ini kan dhaif. Nggak begitu cara memahami hadis itu. Jadi kalau ada hadis yang dhaif sanadnya seperti ini sanad bukan matanya. Apa yang kita lakukan? Komparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Ada nggak yang senada dengan ini? Beda jalan beriwayatan. Kalau ada dan sahih, ini naik ke atas. Namanya hasan li ghairihi. Yang kadang kita nggak belajar ujung-ujung kan dhaif. Kalau ditanya dhaif apanya Pak? Nggak ngerti. Sanadnya atau matanya atau apa? Ibnu Katsir mengatakan tentang hadis begini ini, di antaranya beliau mengatakan, hadal haditsu dhaiful isnad sahihul makna. Hadis ini memang sanadnya lemah, tapi benar secara makna. Gitu ya. Dari Abdurrahman bin Hubali, dari Abdullah bin Amru, Rasulullah bersabda ini. Yang kita maksud. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti keduanya memberi syafaat untuk seorang hamba dari kiamat. Apa itu syafaat? Syafaat artinya talabul khairi lil ghairi, minta kebaikan, kemanfaatan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Syafaat itu begitu. Lihat ucapan Nabi kemudian, yaqulus siyamu,
Masuk akal apa tidak? Nggak masuk akal kan? Enggak. Kalau dimasukin akal. Yaqulu siyamu. Puasa itu berkata. Mau dibantah ucapan Nabi. Puasa itu kan perbuatan. Kalau kok bisa ngomong, punya mulut aja kagak. Nah, macam-macam kan? Macam-macam. Iman itu membenarkan ucapan Nabi. Membenarkan firman Allah. Yaqulu siyam, puasa itu berkata, ay Rabb, ya Allah, ya Rabb, mana'tuhu anit ta'ami wasyahwati bin nahar. Akulah, kata puasa, akulah yang menghalangi ia untuk makan dan syahwatnya di siang hari. Aku, kata puasa, yang membuat ia menjauhi makan dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, ay adzin li bisyafa'ah. Izinkan aku ya Allah untuk memberinya syafaat. Karena tidak terjadi syafaat tanpa izin Allah. Syafaat apa namanya? Puasa minta izin kepada Allah. Fasyafi'ni fihi artinya adzin li bisyafa'ah. Izinkan untuk memberi syafaat untuk orang itu. Wa yaqulu al-Qur'anu. Masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Dan Al-Qur'an itu berkata, Al-Qur'an itu kan mushaf, itu kan kertas. Lafaz yang kita ucapkan, gimana ngomongnya? Masya Allah. Ya? Maka salah satu di antara muqtada syahadatul Rasul. Ingat, satu di antara konsekuensi syahadat Rasul kita. Jadi kalau kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, satu di antara konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbarah. Apa? Tasdiquhu fima akhbar. Wajib membenarkan apapun yang Rasulullah beritahukan. Membenarkan yang membenarkan. Nggak harus, kenapa kau benarkan? Ya, membenarkan yang membenarkan. Tidak mengingkari. Ya, Masya Allah. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran itu berkata, mana'tuhu an-nawma bil-lail, ya Rabb, akulah yang menghalangi orang itu untuk tidur waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberinya syafaat. Qala, Allah menjawab, atau Rasulullah berkata, bersabda, fayashfa'ani. Akhirnya keduanya pun dengan izin Allah memberi syafaat. Ini ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi, Allah nanti membuat segala sesuatu berkata, wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah Allah yang mencipta kalian, ya, awal mulanya. Wa ilaihi turja'un, dan sekarang kepada Allah kamu dikembalikan. Masya Allah. Kata kulit mereka. Nah, peringatan kita ini, nas kita. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan kalian tidak akan bisa mengelak, menghindar, menepis, mengingkari kesaksian pendengaran kalian, penglihatan dan kulit kalian atas perbuatan kalian. Lihat kalimat berikutnya. Walakin dzanantum. Ini masalah kita. Akan tetapi kalian mengira annallah, bahwa Allah itu la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah itu tidak banyak tahu tentang perbuatan kalian. Coba antum perhatikan, siapapun kita berbuat dosa, berbuat maksiat, pasti di hatinya ada perasaan Allah nggak tahu kok. Andai kita yakin Allah lihat, Allah tahu, nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Jadi bisa dipastikan orang berbuat maksiat itu, dia mengira Allah nggak tahu, Allah nggak lihat. Dan Allah tidak membalas perbuatannya. Andai dia yakin Allah melihat, Allah tahu, pasti nggak berbuat itu. Ya, ada pencuri, perampok, tahu sambil dia ada jajan kepolisian, mau dia ngerampok? Nggak mungkin, nggak mungkin dia. Itu sifat manusia. Tabiatnya macam begitu. Merampok itu tengok-tengok nggak ada orang, nah baru dikerjakan. Ya? Maka di sini pentingnya punya sifat muraqabatullah, merasa sadar
dalam jangkauan penglihatan Allah. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ma khalauta yawman minad dahri fala taqul inni khalautu walakin kul alayya raqibu. Kalau faktanya kau tak pernah seorang diri di sepanjang hidupmu, maka jangan kau mengatakan aku sendiri. Tapi katakan alayya raqibu, ada yang melihat, memperhatikan dan mengawasiku. Kita sendiri di kamar, nggak ada orang lain, ada yang melihat kita. Masih kita lupa dengan firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin, ya kan? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini kita kadang-kadang bisa membaca ya, tapi nggak mencoba memahaminya. Allah kasih tahu kita, ada notifikasi dari Allah. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya ada bersama kalian yang melihat, memperhatikan, mengawasi, menjaga kalian. Manhum, siapa mereka itu? Kiraman katibin. Hamba-hamba Allah yang mulia itu malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apapun yang kamu lakukan. Termasuk surat Qaf ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atidun. Tak satu kata yang kita ucap melainkan ada raqib dan atid. Ada raqib dan atid ini. Jadi penting kita punya sifat muraqabatullah, merasa dalam jangkauan penglihatan Allah. Tadi kita di sini surat Taha 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah mengetahui apapun di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yukhituna bihi ilma. Tapi ilmu kita manusia tidak bisa mengetahui Allah, menjangkau Allah. Allah tahu kita duduk, berdiri. Tapi kalau kita, Allah sedang apa? Yang mana tahu? Seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi. Apa Pak? Wala a'lamu ma fi nafsika. Lihat. Kita harus banyak belajar dengan interaksi dengan Al-Quran. Surat Al-Ma'idah. Ayat 116. Nah. Lihat. Nabi Isa berkata ini, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Sedang aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kau melihat aku, ya aku tidak melihatmu. Nah, begitu. Kita nggak melihat Allah tidak berarti kita ragu Allah itu melihat kita atau tidak. Melihat. Ya. Kita nggak tahu Allah melihat kita. Tapi kita yakin Allah melihat kita. Kita nggak tahu. Ya. Maka sifat Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak dihinggapi rasa ngantuk dan tidur. Kalau Allah itu dijangkiti rasa ngantuk, macam kita tuh. Oh, melek cereng, wajib. Ngantuk, udah hilang Pak. Tat, mata saya merah tapi telinga saya dengar kok. Oke. Lama-lama, benar nggak dengar Pak. Apalagi sudah tidur pulas, mendengar, oh nggak tahu apa-apa Pak. Geledek nyamber juga nggak tahu dia. Hah? Allah tidak dijangkiti namanya rasa ngantuk dan tidur. Jadi sifat ngantuk tidur itu kelemahan bagi Allah dan maksudnya Allah di sifat yang lemah, sifat aib, sifat kurang. Tapi ngantuk dan tidur sempurna bagi kita manusia. Maka Allah mengatakan waj'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu istirahat bagimu. Jadi kalau orang ngantuk tidur, itu tubuh dia menuntut untuk refresh. Dia lelah dia. Kalau orang ngaji bikin ngantuk, nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin dia lelah, maksain diri datang ke majelis taklim untuk ngaji, saking semangatnya. Kau terlalu ngantuk, nggak apa-apa. Bangun, malu dong ngaji. Nggak apa-apa. Asal jangan tiap kali ngaji ngantuk, itu penyakit itu. Itu penyakitnya ndak. Iya. Belum ngaji, ngopi, canda, ngobrol, melek jreng.
Baru mulai baca ayat. Lah kok liep-liep toh, Pak? Iki penyakit ini. Bawaan kalau udah begitu. Selesai ngaji, melek lagi. Ya, ya Allah, begitu tenangkah dalam majelis taklim ya, Nak? Sampai ngantuk. Iya, Pak. Orang tidur itu karena tenang, Pak. Maka orang nggak bisa tidur. Ya, insomnia itu dikasih obat penenang supaya tidur. Antum nggak usah pil penenang, udah tenang. Saking tenangnya merem. Saya tuh kalau lihat orang ngaji ngantuk itu saya tuh iri, man. Gimana rasanya supaya ngantuk ya? Kok nggak pernah gitu? Ngaji 1 jam 2 jam melek aja begitu. Udah itu kasih kopi lagi, tambah jereng itu. Ya, kok nggak bisa ngantuk? Saya pengen sekali-kali ngantuk itu. Ngantuk, loh, Ustaz tuh kok menang diem? Ya Allah ngantuk ternyata dia. Nggak pernah itu, Pak. Apalagi khutbah Jumat itu nggak pernah sekalipun ngantuk, Pak. Ngelihat depan orang mau tidur, Pak. Ya Allah, jadi pengen khutbah tuh diem lama, ya khutbahnya tidur gitu. Nggak pernah itu, Pak. Nggak apa-apa, jadi ngantuk nggak apa-apa itu. Karena memang tubuh menuntut untuk diistirahatkan. Antum terlalu lelah. Ya, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu waktu istirahat. Antum mungkin kurang tidur ya, Nak. Kelelahan. Begitu ya. Termasuk firman Allah surat Yasin ayat 76. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Khobariyah. Kalimat berita Allah ngasih tahu kita. Sesungguhnya kami na'lamu. Mengetahui. Ma yusirrun. Apapun yang mereka rahasiakan, yang mereka sembunyikan. Tahu Allah. Ini sama dengan firman Allah. Wa asirru qawlakum awij bih. Rahasiakan ucapan. Gak usah kau ucapkan katamu. Sembunyikan di hatimu. Gak usah diucapkan. Kita pengen apa gitu. Gak usah diomongkan. Awij bih. Atau ungkapkan dengan kata dan kalimat. Innahu alimun bidhati sudur. Allah mengetahui apapun yang di hati kita itu. Ya. Wa ma yu'linun, i'lan itu diberitahukan. Bahasa i'lan. A'lana yu'linu wa huwa i'lanun. I'lanun. Orang kita nggak cedong ngomongnya iklan, iklan, iklan. Dari bahasa Arab. Siaran iklan. Dulu, waktu di TVRI dulu kan. Dulu tuh channel cuma satu loh, Pak. TVRI. Televisi Nasional Indonesia. Kalau hari Ahad begini nanti jam 9 baru buka, jam 1 tutup lagi. Film koboi ya, Pak. Nanti sore jam 4 buka lagi. Nggak ada channel-channel yang lain. Kalau sekarang kan banyak channel, Pak. 24 jam. Wah, banyak banget itu. Ya. Dulu ada, Pak. Wah, siaran iklan. Ada siaran iklan itu. Ada tulisannya begitu, Pak. Kan saya sudah tua tahu masa-masa itu. Tahun 70 tahu. Antum kan masih muda-muda ya. Ya, setiap iklan itu akhirnya ada tulisan. Ya, teliti sebelum membeli. Ada begitu pesannya. TVRI itu, Pak. Teliti sebelum membeli. Kalau sekarang nggak usah teliti, yang penting beli. Apa jadi tawarin? Ya enggak? Ditawarin semua. Mudah. Bayar kapan-kapan. Kalau ada duit, kan Pak ambil dulu beli. Masya Allah. Sehingga orang nggak teliti, Pak. Sekarang bukan iklan, namanya komersial break. Wah, gitu kan. Ya Allah. Jadi iklan, bahasa Arabnya iklan, diadopsi ya. Iklan. Dari kata i'lan. Yu'linu. A'lana yu'linu i'lan. Gitu ya. Jadi Allah mengetahui apapun yang kita rahasiakan dan yang kita ungkapkan. Termasuk firman Allah surat Al-Anfal 23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahu. Allah tahu. Sekiranya Allah tahu pasti mereka akan Allah buat mendengar. Allah tahu mereka itu nggak akan mendengar. Maka Allah nggak bikin mereka dengar. Jadi kalimat walau alimallahu bukan berarti kalau saja Allah tahu. Berarti Allah nggak tahu. Bukan. Justru Allah tahu mereka nggak akan mendengar. Maka Allah buat mereka nggak bisa mendengar. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Allah tahu mereka nggak akan mendengar. Maka ditutuplah hati mereka. Jangan terkecoh dengan kalimat loh.
Walau alimallahu fihim khaira. Sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka. Berarti Allah nggak tahu dong. Bukan. Nggak begitu maknanya. Justru Allah tahu mereka nggak akan mendengar. Maka Allah nggak buat mereka mendengar. Ya. Orang-orang kafir ketika masuk neraka ingin keluar dari neraka. Kembali ke dunia untuk beramal saleh. Apa Allah mengatakan? Walau ruddu la'adu limanu anhu. Kalaupun Allah kembalikan mereka ke dunia, pasti mereka mengulang perbuatan mereka dahulu. Ingkar kepada Allah juga. Gitu. Jadi Allah tahu. Ilmu Allah itu azali dan abadi. Azali itu yang awal tanpa permulaan. Abadi itu yang akhir tanpa kesudahan. Itu ilmu Allah. Beda ilmu kita. Ilmu kita itu ada awal dan ada akhirnya. Awalnya kapan? Setelah kita tahu, kita belajar. Oh baru tahu. Pernah nggak sih antum merasakan? Saya baru tahu. Gitu. Jadi ilmu itu ada awalnya, ada mabda'nya. Ada awalnya. Semakin kita belajar, semakin kita banyak tahu. Banyak tahu. Jadi ilmu kita itu ada awalnya. Dan ada akhirnya. Kapan? Kalau udah pikun, Pak. Coba lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Manusia itu terbatas. Lihat. Surat An-Nahl ayat yang ke-70. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum. Dan Allah yang mencipta kalian. Harusnya ada pertanyaan yang kita munculkan. Lima khalaqani. Harusnya begitu, Pak. Kalau mau belajar interaksi dengan Al-Quran. Allah yang mencipta kalian. Harusnya munculkan pertanyaan. Untuk apa Allah cipta kami? Kalau kita merasa, ya dicipta-cipta doang. Nah, tengok surat Al-Qiyamah. Ayakhsabul insanu ayyutraka. Sudah. Apakah manusia mengira dicipta dengan sempurna, diberi harta, diberi nikmat yang melimpah, dan dibiarkan begitu rupa? Salah. Jadi setiap kalimat Al-Quran harus kita bisa memahami dan lakukan interaksi. Wallahu khalaqakum. Allah yang mencipta kalian. Bukan kita tercipta tanpa pencipta. Ada yang mencipta. Muncul pertanyaan, lima khalaqanallah. Untuk apa Allah cipta kita? Kalau dimunculkan pertanyaan, jawaban pun sudah ada. Surat Adz-Dzariyat 56 itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu kita merangkai pemahaman kita. Aku tidak mencipta jin dan tidak pula mencipta manusia illa liya'budun. Ibnu Katsir mengatakan illa liwahhiduni fil ibadah. Supaya mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Nah, gitu ya. Tsumma yatawaffakum. Kemudian Allah mematikan kalian. Berarti apa? Hidup itu tidak selamanya. Nanti Allah matikan kalian. Allah kemudian berfirman, wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Dan di antara kalian hai manusia ada orang Allah kembalikan dalam arti Allah sampaikan ia ila ardalil umuri pada usia lanjut. Itu orang diterjemahkan usia lanjut. Ardalil umur itu usia lanjut. Tua renta. Padahal kalau kita periksa dari sisi bahasa, lihat kalimat ardalul umur. Ardal ini ismu tafdil ya. Monggo. Ismu tafdil ya. Ardal. Kata superlatif. Dari kata rodilun atau rodilatun. Apa itu rodilah? Hina. Akhlak al-mahmudah. Akhlak al-karimah. Ada lagi akhlak sebaliknya. Zamimah. Atau rodilah. Jadi rodilah itu artinya hina. Ardalil umur berarti umur yang hina secara bahasa artinya. Loh, kok disebut umur yang hina? Saya ingin menjelaskan itu. Antum bayangkan. Seorang manusia sekolah. Dari awal TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, profesor. Oh, pintarnya luar biasa. Ya.
Memahami teori-teori luar biasa, brilian otaknya. Oke, cerdas, bisa membuat kreasi macam-macam. Nanti kalau sudah saya lanjut, Pak, dia pikun. Coba lihat di sini. Kenapa disampaikan kepada usia lanjut? Usia hina tadi. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Inilah akhir ilmu manusia. Supaya ia tak lagi tahu apa yang dulu dia pernah tahu. Inilah pikun namanya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Usia lanjut supaya ia tidak lagi mengetahui apa yang dulu pernah dia ketahui. Gimana tidak hina, Pak? Mohon maaf. Kalau anak bayi buang air kecil, ya, buang hajat di tempat tidurnya, di pampers, kan seneng ibunya. Ih, Masya Allah, pipi sayang ya, nggak apa-apa, sini mama bersihin. Itu malah seneng. Nah sekarang bayangkan, orang dulu hebat, profesor, insinyur, hebat teorinya. Sekarang pikun, buang hajat di tempat tidur. Kayak apa kira-kira? Hina itu orang. Hina dong. Udah nggak ingat apa-apa, istrinya nggak ingat lagi, anaknya nggak ingat. Nggak tahu sudah. Dihilangkan ingatannya oleh Allah. Itu hina. Maka Rasulullah minta supaya tidak disampaikan pada umur lanjut. Doa Nabi ya. Lihat. Mudah-mudahan ada hadisnya. Ini doa Nabi. Lihat. Doa Nabi. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya nomor 2822. Allah Subhanahu wa Rasulullah bersabda, ini doa Nabi. Jadi Rasulullah kana yata'awwadu minhunna duburas shalah. Rasulullah selalu membaca di ujung sholatnya. Ingat, kata duburas shalah itu ulama mengatakan ujung sholat, bukan setelah sholat. Sebelum salam. Itu namanya duburus shalah. Nah, di antara yang dibaca Nabi itu ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat penakut. Jubnu itu penakut. Penakut. Apa aja takut ini? Mau infak takut nanti untuk anak saya gimana? Mau sholat ke masjid takut nanti istri gimana? Ditinggal sendiri. Ini siapa yang gondol sih, Pak? Hah? Manusia itu diliputi ketakutan. Penakut ini, jangan. Yang kedua apa? Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ini doa Nabi, Pak. Sahih sanadnya. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari usia tua renta, usia lanjut. Ini doa Nabi. Kalau kita kan terbalik. Panjang umurnya, sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Hah? Didoain umurnya panjang. Umur 125 tahun. Kayak apa sih bentuknya manusia? Mumi kali bentuknya. Hah? Ada satu riwayat ikhwan. Allah ketika turunkan Adam ke bumi. Ya, ke bumi ya. Diusaplah punggung Adam oleh Allah. Maka dikeluarkan oleh Allah dzurriyyah cikal bakal manusia. Belum berupa manusia, cikal bakal. Dzurriyyah itu cikal bakal. Kalau di sawit itu namanya tanaman padi, yang ada bulur-bulurnya itu, namanya tanaman. Tapi kalau masih di karung itu gabak, itu apa namanya, benih, bibitnya saja. Nanti kalau ditanam, tumbuh. Gitu. Ya kita ini manusia. Dulu sebelum seperti ini, dulu masih berupa dzurriyyah. Ya, dikeluarkan oleh Allah dzurriyyah Adam itu. Apa yang terjadi? Penuhlah antara timur dan barat, penuh sesak. Padahal belum berupa manusia, masih berupa dzurriyyah. Malaikat Jibril bertanya, ya Rabb, bumi ini nggak akan muat menampung mereka kalau mereka kau lahirkan semuanya. Masih berupa dzurriyyah sudah penuh, apalagi berupa manusia. Ada size ukurannya begini, gemuk-gemuk, nggak muat itu bumi. Apa Allah mengatakan? Aku jadikan di antara mereka kematian. Aku jadikan di antara mereka apa? Kematian. Jibril mengatakan, ya Rabb, kalau kau jadikan untuk mereka kematian, mereka nggak bahagia. Baru menikah, mati.
baru punya harta, mati. Kan nggak bahagia. Apa Allah menjawab? Aku berikan untuk mereka janji. Aku berikan untuk mereka janji. Di antara janji Allah itu apa? Wallahu inda khusnul ma'ab. Ujung surat Al-Imran ayat yang ke-14. Di sisi Allah tempat kembali lebih baik. Ya. Ayat 15-nya apa? Kul a'unabbi'ukum bi khair min dzalikum. Maukah kamu aku tunjuk lebih baik dari semua yang kau miliki ini? Rumah kita bagus, Pak, istana, kendaraan kita mewah, istri kita cantik, jelita, 1, 2, 3. Wow, isinya 3. Misalnya. Harta kita di mana-mana. Allah tawarkan kepada kita, a'unabbi'ukum bi khair min dzalikum. Maukah kalian aku tunjuk lebih baik dari itu semua? Kalian gimana kira-kira jawabannya? Nggak usah. Akhirnya belum tentu ada juga. Mending sini. Doalah. Allah janjikan. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Untuk orang bertakwa kepada Allah, bagi mereka surga yang mengalir di bawah. Lebih baik akhirat. Jadi Nabi minta tidak umurnya panjang-panjang. Nabi waktu umur 60 sekian tahun wafat. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? A'maru ummati ma baina inilah. Antum hafal nggak di sini? Yang sering kita sampaikan ini. Lihat. Ini hadis ya. Rasulullah mengatakan apa? A'maru ummati ma baina ila as-sab'in. Antum hafal ya? Jadikan pelajaran ucapan Nabi ini. Umur umatku, artinya rata-rata umur umatku itu ma baina ila sab'in, antara 60 70. 60 70. Antum umurnya berapa sekarang? 30 tahun, 30 tahun lagi berarti ya. Ya. 50 tahun sekarang. Oh, 10 tahun lagi nih. Sekarang umur 59 tahun, lebih 6 bulan. Mau apa? Hah? Lihat aja ucapan Nabi ini. A'mar ummati ma baina ila sab'in. Rata-rata. Memang enggak semuanya. Umumnya itu. Di usia ini Allah wafatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Amat sedikit umatku yang melampaui umur itu. Yang di atas 70 itu ada, cuman nggak banyak. Dibandingkan yang diwafatkan antara 60 70. Bahkan ada yang kurang dari 60 mati ya Pak, wafat ya Pak. Masya Allah. Apa pelajaran kita? Harga hidup kita. Manfaatkan waktu hidup kita. Maka saya mengatakan, kalau hidupmu tak lagi mampu menasehatimu, makanya kematian mula akan menyadarkan dirimu. Sampai kau tahu kemudian siapa dirimu sesungguhnya. Jadi kalau sekarang kita hidup nggak mau ibadah, mati baru kita sadar mau ibadah. Maka manfaatkan hidup ini Pak. 60-70 loh Pak. Ya Allah, Desember nanti saya ulang tahun ke-60. Ya siap-siap saja. Mati beneran sesuai dengan janji Nabi. Kok malaikat mayat kok belum datang? Berarti Allah tangguhkan. Rahmat Allah untuk kita. Kalau ada orang umur 80 itu, Masya Allah, berkah doa Nabi, Pak. Karena Rasulullah mengatakan, Allahumma arham abna as-sabi'in. Ya Allah, rahmati hambamu yang kau beri umur sampai 70. Allahumma arham abna as-samanin. Ya Allah, rahmati orang yang kau beri umur sampai 80. Itu doa Nabi. Nabi sih nggak sampai 70. Nabi nggak sampai 80. Ada seseorang dari kita kok sampai 80. Oh, Masya Allah, nikmat harusnya. Bersyukur kepada Allah. Ini mah enggak. Orang bilang tua-tua keladian enggak. Makin tua makin jadi. Enggak tahu diri. Innalillah. Hah? Mu'adz bin Jabal itu umurnya 33 tahun wafat, Pak. 33 tahun usia belia. Meninggal dalam peristiwa Ta'un Amwas itu, wabah penyakit itu. Walaupun umurnya pendek, Pak. Masuk Islam umur 18 tahun. Belajar menjadi orang hebat ilmunya. Sampai ditunjuk sebagai duta kepercayaan Rasulullah. Meninggal umur 33 tahun. Apa Rasulullah mengatakan?
Ya'ti Mu'adun yaumal qiyamati amamal ulama. Mu'ad nanti dibangkitkan di mahsyar, posisinya paling depan di antara para ulama. Anak muda. Masya Allah. Kalau tua itu pasti seiring waktu, Pak. Tapi kalau punya ilmu, nggak serta-merta dengan tambahnya umur, tambah ilmu belum tentu, Pak. Ilmu itu dicari, umur nggak usah dicari, Pak. Asal masih bernafas, ganti hari, nah tambah umur, Pak. Tahu-tahu tua aja. Gitu. Hah? Dulu hitam, Pak, sekarang putih, ya Allah. Hah? Yang berubah ini dulunya putih, Pak. Ini kan sisa-sisa, kalau merasa tampan, sisa ketampanan masa lalu, Pak. Loh, dulu yang gantung, Pak. Laki-laki masuk ayu sih, Pak. Hah? Ini sisa-sisa. Jangan sombong, ini udah ubanan laki-laki. Yang tua pernah muda. Yang muda belum tentu sampai usia tua. Yang rambutnya putih pernah hitam. Yang rambutnya hitam belum tentu sampai putih. Maka kalau sampai putih, alhamdulillah harusnya, Pak, ya. Ih, gak ada yang menjawab iya. Takut tua ya. Tua bermanfaat kan gak apa-apa gitu ya. Syukur-syukur masih muda tapi berguna, bermanfaat gitu ya. Maka yang baik itu kata Nabi adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda usia remaja tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Bagus, Pak. Hebat itu. Tapi kalau sudah tua, rajin ibadah, itu semestinya ya, wayai memang sudah tua ya. Di masjid memang nggak kemana-mana kok. Udah purna bakti dari pekerjaannya gitu. Hidup apa adanya, ya. Sering ke masjid, ya wajar dong. Tapi kalau anak muda, kok pegangannya Al-Quran, murojaah, wah hebat. Kalau anak muda pegang gadget semalaman, nggak usah heran. Terlalu banyak bisa kita lihat itu. Anak muda itikaf di masjid banyak. Tawuran di jalan, wah lebih banyak lagi itu. Hebat kan di masjid anak-anak itu, Pak. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Allah juga kemudian sama nafsahu al-ghafur. Allah menyebut dirinya adalah al-ghafur. Ya. Wa akhbara an nafsi bil fi'li. Nama Allah itu sudah memberitahukan tentang dirinya dengan perbuatannya, yaitu senang mengampuni. Maka Allah berfirman dalam surat Nur ayat 22. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mau, tidak suka, tidak senang bila Allah mengampuni dosa kalian? Kalimat sebelum kalimat ini Allah berfirman apa? Falyafu wal yasfahu. Lihat ayatnya. Surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, surat An-Nur ayat 22. Nah, ini ayatnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati. Artinya, jangan kiranya orang yang mempunyai kelebihan rizki, berlimpah harta, mendapatkan kelapangan rizki, kelebihan harta, bersumpah dengan nama Allah. Ayyu'tu ulil kurba, untuk tidak lagi memberi kepada kaum kerabatnya, kepada orang miskin, kepada orang yang hijrah di jalan Allah. Walaupun dia disakiti. Ya. Jadi kalau kita disakiti orang yang kita baik kepada dia, dia balas dengan sesuatu yang menyakiti hati kita. Apa perintah Allah? Jangan diputuskan kebaikan kita. Bayangkan orang yang buruk sama kita, jangan dibalas dengan keburukan. Apalagi orang yang baik sama kita, masa dibalas dengan keburukan? Kalaupun mereka menyakiti kita, Allah mengatakan apa? Falyafu, hendaklah memaafkan. Yang disakiti itu maafkan. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Jadi kita disakiti orang, kita baik sama dia, dia nyakiti kita. Ucapan perbuatannya, Allah kasih tahu kita, maafkan orang itu.
berlapang dadalah, berbesar hatilah kamu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak senang bila Allah pun memaafkan dosa dan salah kalian? Jadi maaf kita untuk orang yang menyakiti kita, itu wasilah, itu sarana dan sebab kita dimaafkan oleh Allah. Saya kadang-kadang berpikir, orang itu ngomong apa sih sampai kita sakit hati, gak bisa memaafkan. Sebesar apa sih kesalahan itu sampai kita nggak memaafkan? Bandingkan dengan salah kita kepada Allah. Lebih besar, lebih banyak. Toh Allah akan memaafkan kita kalau kita memaafkan orang itu. Masya Allah gitu ya. Ayo kita belajar. Disakiti tidak dengan membalas menyakiti orang itu. Maafkan, itu kemuliaannya. Termasuk firman Allah, Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innawal ghafurur rahim. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat zalim atas diriku sendiri. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Faghfarul, Allah pun mengampuni. Jadi siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Ya, jadi kata kuncinya minta ampun baru Allah ampuni. Jangan salah. Allah itu Maha Pengampun, dengan dan tanpa kita minta ampun Allah pasti ampuni. Salah, itu ikhtirar, tertipu orang itu oleh perasaannya sendiri. Minta ampunan baru Allah ampuni. Seperti diskusi mengatakan, ya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian hai manusia banyak berbuat salah dosa siang malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepadaku, aku ampuni. Minta ampun, aku ampuni, kata Allah. Jangan nanti tak kau ampuni bila aku tidak minta ampunan ya Allah. Ingat, kalau Allah menghendaki tetap Allah ampuni, tapi ingat Allah itu senang kalau diminta. Itu masalahnya. Allah itu senang kalau diminta. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya, innallah yaghdabu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Jadi Allah itu senang diminta. Ya. Dan minta itu ibadah. Maka Rasulullah mengatakan ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadah. Termasuk firman Allah, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sekiranya kau tidak memaafkan aku dan tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku menjadi orang-orang yang rugi. Jadi minta kepada Allah. Allah juga menyebut dirinya dengan Ar-Rahim. Rahim itu artinya ya penyayang. Sudah memberitahukan Allah itu senang menyayangi. Seperti firman Allah surat Hud 118. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu sifatnya selalu berselisih. Selalu berbeda pendapat. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang Allah rahmati. Dia tidak selalu ingin berselisih. Jadi kalau kita dalam perselisihan pendapat, cari titik temunya. Kalau sudah ketemu, ya sudah. Ini sudah sepakat dalam satu pendapat, masih aja cari khilafnya. Jangan. Termasuk firman Allah surat Al-Ankabut, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengadab yang Allah kehendaki dan merahmati yang Allah kehendaki. Ingat, diazab Allah seseorang itu dengan sebab, yaitu dosa dan perbuatan mereka. Wa kullan akhadna bidzambi, kata Allah. Setiap mereka kami siksa dengan perbuatan mereka, dengan sebab perbuatan mereka. Sebaliknya, Allah merahmati seseorang pun dengan sebab, yaitu doa dan permintaan mereka. Maka sering kita mengucapkan warhamni, warhamni, warhamni. Minta kepada Allah dirahmati, Allah pun rahmati. Ini ya. Jadi Allah mengadab orang ada sebab, Allah ada sebab. Nah, pertanyaannya kita menempuh sebab yang mana? Sebab Allah rahmati kita kah? Sebab Allah ampuni kita kah? Atau sebab Allah adab kita? Jadi perbuatan kita menjadi sebab sesungguhnya. Ima Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, dan atau justru Allah adab kita. Sementara sampai di poin ini, ikhwan ya. Nanti antum ingatkan pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada poin yang kedua. Ikhwani fillah, naktafi bihada
wa naltaqi fil qadim bimasyiatillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum yang punya catatan, pertanyaan antum simpan, nanti insyaallah di Selasa kita diskusikan.